Ibu Dewi. Kali ini di kelas Teknologi Dasar Otomotif. Tadi di awal video kalian sudah melihat ya, banyak sekali terjadi kecelakaan kerja di tempat kerja. Penyebabnya apa ya? Salah satunya adalah kurang pahamnya tentang K3. Untuk itu di KD 3.1 kita akan pelajari tentang memahami prinsip keselamatan dan kesehatan kerja K3. Kemudian untuk keterampilannya mengidentifikasi potensi dan risiko kecelakaan kerja. Penting nggak sih? Penting banget. Buat apa? Supaya kalian tetap sehat dan tetap selamat di dunia kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja K3. Tujuan K3. Apa tujuan K3? Keselamatan dan kesehatan kerja. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja menyebutkan tujuan K3 adalah melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. 2. Menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. 3. Meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Apakah kalian melihat lambang seperti ini? Ya, ini adalah lambang K3, lambang keselamatan kesehatan kerja. Bentuk lambang berupa palang berwarna hijau dengan roda bergerigi 11 dengan warna dasar putih. Arti dari lambang tersebut adalah tanda palang, artinya bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Roda gigi, artinya bekerja dengan kesegaran jasmani dan rohani. Warna putih, artinya bersih dan suci. Warna hijau, artinya selamat, sehat, dan sejahtera. 11 gerigi roda, artinya 11 bab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Peraturan dan perundangan K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Peraturan dan perundangan K3 diatur dalam 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Undang-undang ini mengatur tentang kewajiban pengurus serta kewajiban dan hak pekerja. Contohnya, mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran yang terjadi, mencegah serta mengurangi terjadinya kecelakaan, membuat tanda-tanda sign rambu-rambu K3, penggunaan alat pelindung diri APD. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Pasal 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Dalam peraturan dan perundangan K3 ini meliputi tentang kesehatan kerja. Kesehatan kerja diselenggarakan dengan tujuan supaya semua pekerja sehat sehingga tidak membahayakan masyarakat yang ada di sekelilingnya, sehingga produktivitas kerja dapat optimal. 2. Kesehatan kerja, yakni meliputi pencegahan penyakit yang diakibatkan oleh pekerjaan, pelayanan kesehatan kerja, serta syarat kesehatan kerja. 3. Setiap tempat kerja wajib menyelenggarakan kesehatan kerja. Penyebab kecelakaan kerja. Menurut teori efek domino H.W. Hendricks menyatakan, penyebab kecelakaan dikarenakan 88% karena pekerja, 10% karena pekerjaan, 2% karena takdir. Menurut penelitian yang dilakukan Hendricks, 98% kecelakaan disebabkan oleh tindakan tidak aman. Hendricks menyatakan, kunci untuk mencegah kecelakaan adalah dengan menghilangkan tindakan tidak aman sebagai penyebab kecelakaan. Dalam teori domino Hendricks terdapat 5 penyebab kecelakaan. Di antaranya, hereditas. Hereditas mencakup latar belakang seseorang, seperti pengetahuan yang kurang, atau mencakup sikap seseorang, seperti keras kepala. Kesalahan manusia. Kesalahan manusia meliputi motivasi rendah, stres, konflik, masalah yang berkaitan dengan fisik pekerja, dan keahlian yang tidak sesuai.
Kondisi ini terjadi di luar perusahaan. Penyebab berikutnya adalah sikap dan kondisi tidak aman, meliputi kecerobohan, tidak mematuhi prosedur kerja, tidak menggunakan alat pelindung diri, tidak mematuhi rambu-rambu di tempat kerja. Kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja terjadi seperti terpleset, luka bakar, tertimpa benda di tempat kerja karena adanya kontak dengan sumber bahaya. Dampak kerugian. Dampak kerugian bisa berupa pekerja cacat, meninggal dunia, pengusaha, biaya langsung dan tidak langsung. Untuk konsumen, mencangkup ketersediaan produk. Kelima faktor penyebab kecelakaan itu tersusun layaknya kartu domino yang didirikan. Hal ini berarti jika salah satu kartu jatuh, maka akan menimpa kartu lainnya. Pencegahan dikarenakan kecelakaan kerja bisa dilakukan dengan cara satu, mengatur kondisi kerja sesuai peraturan perundangan. 2. Standarisasi terkait syarat-syarat keselamatan kerja seperti pemasangan rambu-rambu keselamatan. 3. Pengawasan agar peraturan dipatuhi. 4. Pelatihan terkait keselamatan untuk karyawan. 5. Laporan mengenai kecelakaan kerja. 6. Program penghargaan atas prestasi karyawan dalam meminimalisasi kecelakaan kerja. 7. Membuat program K3 di tingkat. Bagaimana? Sudah paham betul kan apa itu K3, kemudian arti dari logo K3, kemudian penyebab dari kecelakaan kerja itu sendiri. Kalian harus paham. Kenapa? Karena nanti di dunia kerja itu sangat dibutuhkan. Supaya apa? Supaya kalian tetap selamat dan tetap sehat selama di dunia kerja. Untuk APD, alat pelindung diri, kemudian alat pemadam api ringan, dan untuk rambu-rambu K3 akan saya bahas di video selanjutnya. Tetap semangat terus belajar, SMK bisa.